atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama, sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hati-Nya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom jemaat Tuhan, shalom, selamat sore, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya Bapak Ibu, siap untuk memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Yang siap boleh lambaikan tangan. Haleluya, kita semua siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Sore hari ini kami datang membawa hati kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, untuk kami persembahkan buat Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami percaya Tuhan, di saat kami memuji, di saat kami menyembah Tuhan, Tuhan, Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami umat-Mu siap memberi yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Kami yang siap memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu mendekat padamu. Biarlah hadirat-Nya memenuhi tempat ini. Kemanakah aku dapat
Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau Tuhan. Katakan dengan dahsyat kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa. Rasakan hadiratnya, hadiratmu penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dengan penyembahan kita. Yesus Tuhan, oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadiratmu. Tuhan, kita sembah Tuhan, beri penyembahan yang terbaik bagi Dia. Katakan bahwa Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Hadirat
yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Kau Allah yang berkuasa, berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau Kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau Tuhan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatlah dirasakan semua. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya.
Tuhan Yesus. Masih siap memuliakan nama Tuhan. Kita mau sambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Selamat saja. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mulia nama-Nya. Mulia nama-Nya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang kita dengar sore hari ini akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Oh Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti.
biarlah malam hari ini Tuhan, semua pujian penyembahan kami, semua kekaguman kami akan Engkau Tuhan, itu biarlah naik menjadi sebuah dupa yang harum, menjadi dupa penyembahan kami. Dan biarlah setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami mengalami masa yang sulit, sekalipun kami mengalami hal-hal yang gak baik, tapi biarlah kami membawanya dalam hadirat-Mu sebagai korban persembahan Tuhan. Tetap kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan yang baik, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menjagai setiap kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu semakin mengalir, semakin besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah waktu kami ini duduk mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa menangkap dengan roh kami. Kami punya rasa haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman-Mu ini Tuhan yang akan membawa terobosan dalam hidup kami. Dan kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Dan biarlah setiap firman-Mu yang keluar dari perkataan hamba-Mu, setiap firman yang kami baca Tuhan, setiap firman yang kami dengar, itu adalah sebuah kuasa yang mengalir, yang akan merubah setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam saudara. Ya saudara, saya merasakan hari-hari ini tuh begitu cepat saudara ya. Sudah gak terasa ini sudah bulan Agustus. Rasanya baru kemarin itu kita Natalan gitu ya. Rasanya baru kemarin awal tahun, tutup tahun. Ini sudah kurang 4 bulan lagi saudara ya. Kita akan ulang tahun gereja, kita akan Natalan dan kita akan menyambut tahun baru. 4 bulan loh saudara ya. Dan saya melihat bagaimana dalam 4 bulan apa yang terjadi di dunia ini sungguh, saudara perhatikan enggak? Bahwa hari-hari ini firman Tuhan jelas katakan ini adalah hari-hari yang jahat saudara ya. Hari-hari yang jahat, bagaimana dunia tiba-tiba yang tadinya aman, tiba-tiba terjadi perang yang begitu dahsyat. Kematian di sana sini saudara ya. Dan enggak cuma dalam hal perang, tapi juga terjadi yang namanya resesi, sampar, sakit penyakit. Dan hari-hari ini tuh kalau saya lihat penyakit itu bisa aneh-aneh ya. Kalau dulu orang sakit diare sehari, setengah hari sudah sembuh. Hari ini orang diare bisa sampai 3 hari. Dan efeknya itu sampai berminggu-minggu saudara ya. Dan tapi mau gak mau bahwa inilah dunia yang sedang kita hadapi saudara. Tapi percayalah bahwa semua yang terjadi di dunia ini, apa yang bisa membinasakan tubuh, ini bukan hal yang berbahaya. Kita mesti ngerti bahwa ada yang jauh lebih berbahaya daripada apa yang bisa membunuh tubuh, yaitu yang membunuh iman setiap kita, saudara. Ya, sebab gini, kalau sesuatu yang membunuh tubuh, okelah kita mati, tapi bukankah kita percaya bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di tempat ini? Amin saudara. Ada hidup kekal bagi orang percaya. Ya. Tapi bagaimana jika iman kita yang mati? Ya kita sepakat ya bahwa mau sehat mau kapanpun semua kita akan mati saudara ya. Tubuh akan semakin lemah dan tinggal tunggu waktu. Tapi berbahaya jika pada waktu Tuhan panggil kita, iman kita mati. Makanya hari ini saya mau ajar kepada setiap kita, Tuhan taruh dalam hati kita, saya bagaimana kita ini memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan saudara. Kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat firman Tuhan katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara garis bawahi kata-kata yang lahir dari Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, saudara saya akan beri tema apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa bagaimana kita ini memiliki iman. Ya, iman yang benar adalah
iman yang benar bukan tentang hasil. Tapi iman yang benar adalah bagaimana kita ini mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi ini sebuah kesimpulan dari khotbah saya. Kalau saudara merasa cukup kesimpulannya, saudara boleh pulang, saudara ya. Tapi saudara yang mau kepo, wah ini menarik ya, saya mau belajar lagi, silakan duduk dan kita akan mendengar. Amin, saudara. Saudara serius amat, coba saudara tersenyum dikit dong. Ya, coba saudara lihat kiri kanan saudara, kasih senyum saudara ya, jangan pelit lah, senyum itu gak bayar kok ya. Oke ya. Nah, firman Tuhan katakan apa tadi saudara? Bahwa inilah yang mengalahkan dunia. Lah yang disebut dunia ini apa? Yang disebut dunia bukan apa yang mematikan daging yang saya katakan. Tapi dunia yang disebut dunia adalah yang mematikan iman kita, saudara. Ya, jelas dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, dekat saja 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, ini definisi dari dunia, saudara ya. Sebab apa yang dari dunia ini mematikan dalam hidup kita. Tapi yang di dunia ini bukan hal-hal yang jasmani, ya. Ternyata ini yang disebut firman tentang dunia. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, ya apa saudara? Yaitu pertama, keinginan daging, dan kedua, keinginan mata, serta tiga, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ternyata kalau kita membahas, Pak, bagaimana saya bisa menang dari dunia? Dunia yang kita sebut, ternyata Alkitab katakan bukan sesuatu yang di luar kita. Saya teringat bagaimana ya bulan lalu waktu saya sampaikan bagaimana waktu Daud menang atas Siklak. Ternyata Siklak bukan berbicara, Amalek bukan bicara tentang sesuatu yang di luar. Peperangan Daud hari itu bukan dia berperang di luar, tapi dia harus mengalahkan apa yang di dalam. Dan ayat ini berkata juga sama, bahwa sesuatu yang dunia atau di duniawi, hal-hal yang duniawi itu ternyata ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, mendefinisikan menjadi 3, keinginan mata, keinginan daging, dan apa saudara? Keangkuhan. Inilah yang akan membunuh setiap kita. Membunuh iman kita. Inilah yang menjadi penghalang terberat, terbesar di dalam hidup kita. Berapa banyak kita ini waktu kita mendengar tentang iman. Oh saya ngerti Pak tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari apa yang kita lihat. Tapi adalah sebuah harapan, apa yang kita harapkan. Mungkin kita bisa ngerti dari satu sisi. Tapi bagaimana waktu iman terbentur dengan keinginan. Iman kita terbentur dengan cerita tetangga. Iman kita terbentur dengan mata apa yang kita lihat. Iman terbentur dengan apa yang kita dengar. Berapa banyak iman kita mulai goyah. Waktu kita lihat IG, kita lihat tetangga teman kita punya harta lebih banyak. Padahal mungkin kita dulu lebih tinggi. Dan kita mulai goyah iman kita. Sebab inilah tantangan dalam akhir zaman. Bahwa iblis selalu menggoda. Iblis selalu mencoba menyeret iman kita, hidup kita. Untuk iman kita ini mati dan menggantikan dengan apa? 3 hal ini saudara. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya. Saya melayani di sebuah gereja dan ada seorang pengurus, dia bercerita. Dan apa yang saya dengar itu jujur sungguh mengerikan. Karena hari itu gereja yang saya layani dulunya adalah sebuah gereja yang besar. Gurunya sebuah gereja yang mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Tapi hari itu gerejanya habis, saudara. Saya tanya, lu kemana orang-orangnya semua? Kemana para orang-orang yang dulu berdoa? Kemana dulu para pahlawan-pahlawan iman yang melahirkan revival, kebangunan rohani buat rumah Tuhan di tempat ini. Sehingga jiwa-jiwa datang. Lalu orang ini bilang, ya itu Pak,
Orang-orang yang dulu pernah berdoa, orang-orang dahulu yang berapi-api melayani Pak. Entah bagaimana hari-hari ini, mereka semua pada mundur. Karena sepele, karena mereka tersinggung satu dengan yang lain. Karena mereka hal-hal yang gak cocokkan satu dengan yang lain. Hanya gara-gara salah ngomong, salah paham. Mereka semua mundur satu persatu. Dan sungguh mengerikan saudara. Sebab virus seperti itu, penyakit seperti itu bisa terjadi kepada setiap kita hari ini. Makanya sampai firman Tuhan katakan hati-hati. Sebab yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Bahkan yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Tapi saya berdoa di tempat ini, semua kita yang terdahulu tetap akan menjadi yang di depan. Yang sepakat katakan amin. Ya, tidak ada yang mundur, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang gampang tersinggung, tidak ada yang gampang mutung di dalam Tuhan. Amin. Sebab begini, berapa banyak kita ini menjadi lemah iman kita. Karena kita berpikir, karena kita melandaskan iman kita kepada sesuatu yang salah dalam hidup kita, saudara. Ada dua hal yang saya mau sampaikan malam hari ini. Sebab begini, iman itu gak perlu besar, buat apa punya iman yang besar, tapi kalau arahnya salah. Ya, bukan berarti gak boleh punya iman besar. Buat apa punya iman yang besar, seolah-olah imannya besar, tapi arahnya salah. Lebih baik kita punya iman yang cukup, tapi bertumbuh ke arah yang benar, saudara. Ya. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama begini, bahwa apa sih iman yang benar? Iman yang benar yang pertama adalah iman yang bukan berdasarkan kepada keadaan atau perasaan. Ya, saya ulang, iman yang benar adalah iman yang bukan berdasarkan perasaan atau keadaan. Kenapa saudara? Sekalipun iman ini kadang-kadang ada hubungannya dengan perasaan keadaan. Tapi saya mau katakan, jangan taruh iman kita hanya kepada sebuah keadaan apa yang kita lihat. Sebab kalau kita menaruh iman kita kepada apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, percayalah, iman kita ini seperti iman roller coaster. Sudah tahu ya roller coaster ya? Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kemarin semangat, minggu depan lemes saudara. Minggu depan semangat lagi. Minggu depannya lemes lagi, dibesuki lagi, semangat lagi. Lo jujur, capek enggak saudara punya iman seperti itu? Capek. Lebih capek yang besuki lo saudara. Ya. Lebih capek yang melayani saudara. Ya. Kenapa? Karena kita menaruh iman kita di tempat yang salah. Bayangkan kalau dolar naik, rupiah turun, imannya jadi turun. Kan gitu ya. Tapi kalau rupiah naik, dolarnya turun saudara, imannya jadi naik. Ya. Kalau tanggal muda imannya kuat, imannya menggebu-gebu. Begitu tanggal tua, imannya loyo. Gak punya duit Pak, ya kantongnya mulai kempes Pak, resesi Pak, ya apa-apa mahal Pak, gak seperti dulu lagi Pak. Makanya imannya turun, semangat melayani turun. Karena menaruh kepada iman yang salah, saudara. Nah, saya teringat dengan kisah di mana waktu Petrus di dalam badai. Dan hari itu Petrus bersama murid-murid di dalam badai dalam sebuah perahu. Saudara pasti ingat semua ceritanya. Dan tiba-tiba Tuhan datang. Tahukah saudara, waktu Tuhan datang, kira-kira kalau saudara dan saya ada di dalam perahu, harapan kita apa saudara? Halo coba, harapan kita apa? Tuhan, kok Tuhan gak hentikan badai? Betul saudara ya? Kok Tuhan diem aja? Kok Tuhan gak hentikan badai? Tapi hari itu Petrus punya respon yang beda, yang lumayan berbeda saudara. Dan hari itu badai enggak berhenti. Mereka semua lihat itu Tuhan berdiri, berjalan di atas badai. Lalu Petrus punya keinginan, Tuhan aku juga pingin, perintahkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Jalan nak. Petrus jalan enggak saudara? Jalan. Di tapak pertama Petrus jalan, yang terjadi dia tenggelam. Bukan karena Tuhan tidak sanggup tolong dia. Tapi karena apa? Karena Petrus
menaruh imannya bukan apa kata Tuhan. Dia mulai menaruh imannya dari apa yang terjadi, yaitu badai dan gelombang yang besar, saudara. Saya berdoa, ayo kita nggak menaruh iman kita ini terhadap apa yang terjadi atas dunia ini. Dunia boleh gonjang-ganjing, amin. Dunia mau perang terserah, dunia mau resesi terserah. Tapi saya tetap berjalan dan hidup dari apa kata Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Sebab waktu kita sepakat dengan apa kata Tuhan, waktu iman kita ini berfokus kepada Tuhan, percayalah akan ada mujizat di tengah padang gurun. Akan ada mujizat di tengah badai. Bahkan sekalipun mungkin badai itu tidak berhenti, saudara akan berjalan, Tuhan akan bawa kita di atas badai. Amin, saudara. Bahkan mungkin sekalipun itu laut di depan kita, Tuhan akan belah kok lautnya kok. Selama fokus iman kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Ya. Masalah persoalan itu netral kalau saya mau katakan. Gak ada masalah persoalan itu yang jahat. Jangan katakan, oh masalah persoalan itu jahat. Ini gara-gara temanku dia bawa masalah saya hidup gini. No, bukan. Sebab ada orang, anak yang lahir miskin, ya saudara pasti banyak dengar ceritanya ya, lahir miskin. Tapi karena waktu dia punya respon berbeda, dia bisa sukses kok. Betul ya? Tapi ada banyak anak-anak yang lahir dari orang kaya, yang dicukupi sama orang tuanya. Itu kalau orang bilang 7 keturunan gak habis, tapi lihat. Sekalipun dia lahir dari keluarga yang baik bahkan berlimpah, tapi waktu responnya berbeda, habis kok saudara. Artinya masalah persoalan itu biar datang dan biarlah kalau di dalam seizin Tuhan akan membentuk dalam hidup kita. Amin saudara, amin. Yuk kita buka satu contoh lagi. Matius 7 ayat 24 sampai yang 7 saudara. Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Ini kisah yang sering kita dengar saudara ya. Tentang bagaimana orang membangun dari 2 macam dasar saudara. Ya. Baca 2 ayat aja, saya percaya saudara pernah sering saudara dengar ini cerita ya. Ayat 25 aja. Yang pertama adalah orang yang mendengar perkataan dan membangun rumahnya di atas batu. Yang bangun di atas batu, ayat 25 kemudian bilang gini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas apa saudara? Batu. Ini tipe pertama. Tipe kedua, ya, 27, ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sama enggak saudara? Hujan banjirnya. Sama. Lalu angin melanda rumah itu, anginnya sama enggak melanda? Sama, enggak sepoi-sepoi, sama angin ribut saudara ya. Dikatakan sehingga apa saudara? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena yang kedua ini apa? Dia membangun di atas pasir. Makanya begini, jangan taruh iman kita kepada keadaan. Tapi justru kita perlu membangun iman kita dengan sungguh-sungguh, bukan dengan keadaan. Tapi dengan apa? Firman ini jelas katakan, tapi orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dia seperti orang yang membangun di atas batu. Sementara orang yang mendengar, yang membangun di atas pasir itu orang yang dengar firman di tempat yang sama, yang khotbah juga sama, saudara ya, di jam ibadah yang sama, tapi responnya beda. Oh khotbah ini gue tahu, oh khotbah ini aku udah tahu, aku udah dengar, malah bagus yang di YouTube dari khotbahnya Pak Lukas, betul? Dengar firman. Tahu banyak, tapi nggak pernah lakukan. Makanya firman Tuhan tulis apa? Masalah datang, masalahnya sama. Ini kan seperti gini loh, orang ini membangun 2 rumah, arsiteknya sama, gambarnya sama, ukurannya sama, bahannya sama bangunannya. Badainya sama, banjirnya sama, anginnya sama.
Yang beda adalah yang satu fokus kepada firman Tuhan dan melakukannya. Tapi yang satu cuman mau dengar firman, saudara, tapi tidak pernah mau melakukan. Makanya begini, saya selalu berkata, bilang kepada jemaat, ayo kalau kita ini datang ke gereja, datang dengan seperti itu gelas kosong dalam hidup kita. Ya, seperti gelas kosong. Seperti orang yang haus, orang yang lapar. Lapar mau dengar firman, lapar mau dikoreksi Tuhan. Lapar kalau ditegur Tuhan. Loh Pak, saya ini orangnya gampang kok Pak ditegur. Oh belum tentu saudara. Gimana kita bisa tahu kalau kita ini bisa ditegur? Siapa yang negur saudara? Belum tentu loh kalau tiba-tiba saudara diam, tiba-tiba ada suara dari langit, hai anakku gitu ya. Saudara pasti akan sakit jantung dan mati langsung saudara ya. Enggak gitu caranya Tuhan. Cara Tuhan tegur dengan apa? Melalui pemimpin, melalui sahabat, melalui rekan pelayanan. Bukan kadang-kadang, saya mau katakan always, selalu. Yang namanya teguran itu tidak enak buat daging kita. Amin saudara. Betul ya? Makanya musuh dari firman ini apa? Ini loh daging kita ini loh. Keinginan daging, jujur keinginan daging kita apa? Kan pengennya yang enak toh. Pengennya kan yang namanya pujian, yang namanya kehormatan. Yang namanya sesuatu yang enak didengar di telinga, di hati kita. Tapi berapa banyak waktu kita mulai ditegur melalui firman, melalui orang lain, melalui mungkin orang tua kita, bahkan mungkin melalui anak kita. Kita menjadi kecewa. Kita mulai mundur, kita mulai marah. Dan persis seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa musuh dari iman kita adalah kedagingan kita sendiri saudara. Keinginan keangkuhan hidup dalam hidup kita saudara. Hal yang kedua saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita ini membangun iman yang benar. Hal yang kedua, iman yang benar bukan berdasarkan dari hasil. Tapi iman yang benar adalah karena pengenalan kita akan Tuhan. Berapa banyak seringkali kita ini salah mengartikan iman yang luar biasa. Karena kita mengartikan iman yang luar biasa adalah kalau kita ini diberkati secara keuangan. Kita punya uang lebih banyak. Dulu mobil kita 1, hari ini mobilnya 6. Wah tepuk tangan semua, imannya luar biasa. Oh dulu sakit dan dalam sekejap tiba-tiba berdoa, berpuasa, sembuh sempurna. Dan kita pikir, wah ini iman yang besar. Ini iman yang sementara yang lain yang merasakan, saya kok gak disembuhin ya. Berarti saya nggak punya iman dong. Saya kok hidup saya begini ya. Mana janji Tuhan dalam hidup saya? Enggak gitu. Saya akan mengajak saudara belajar dari seorang yang namanya Abraham. Abraham ini bukan sekedar pahlawan iman. Tapi firman katakan dia adalah bapak dari orang yang beriman. Ya, dulu saya pikir wah Abraham ini imannya hebat luar biasa. Ternyata enggak saudara. Perjalanan imannya Abraham itu sebenarnya sederhana. Ya, iya sederhana. Imannya Abraham itu cuman apa sih? Cuman waktu dia keluar dan dia menerima tanah perjanjian. Yang kedua, ya, dia menanti mendapatkan anak. Tapi ini loh proses penantiannya, proses percayanya ini loh saudara. Itu yang perlu ada di dalam setiap kita sebagai anak-anak rohani dari Bapak Abraham. Amin. Nah kita buka yuk. Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat pertama dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Oke, stop sampai sini. Tahukah saudara, waktu Abraham dipanggil Tuhan, Abraham bukan seorang yang masih muda. Dia bukan seorang anak yang baru lulus kuliah, sedang mencari pekerjaan, sedang pingin merantau, ya, sedang pingin cari pengalaman di tempat lain di negeri seberang. No, Abraham umurnya 65 tahun ke atas. Saya mau tanya, adakah di sini yang umur saudara 60 tahun ke atas? Lakcap lebih? Ada saudara? Ada? Oh, yang lain masih remaja semua, puji Tuhan ya. Saya nunggu yang rambutnya putih, yang alisnya putih, angkat tangan ini. Saya cuman dilihat sambil senyum-senyum. Ya, saudara coba bayangkan saudara. Saudara punya pekerjaan, saudara punya rumah tangga, saudara sudah tua. Dan saya percaya semua kita, waktu umur kita ini sudah mulai 50 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun. Kita sudah mulai kehilangan yang namanya adrenalin dalam hidup. Betul atau betul? Betul ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau umurnya sudah 40 tahun, sekalipun rumah saudara sederhana, tapi disuruh pindah rumah yang lebih bagus, kadang-kadang sulit loh. Enggak mau, udah enggak apa-apa Pak, saya sudah kadung momah di sini. Betul saudara ya? Itu padahal cuma pindah rumah saudara. Tapi Abraham hari itu Tuhan bilang gini, Abraham pergi dari negerimu. Kemana? Enggak tahu. Jalan aja. Dan kalau ini start cerita, ini adalah start di mana Abraham mengalami terobosan, mengalami membangun imannya. Dan sampai seumur hidupnya tugasnya cuma satu. Dia mengerjakan imannya di dalam Tuhan. Dan hari itu Tuhan bilang keluar. Kemana? Enggak tahu. Tuhan enggak tunjukkan tempatnya. Tapi apa yang terjadi, apa yang dikerjakan oleh Abraham? Dia cuman percaya dan dia hanya melangkah saudara. Tanpa tahu hasilnya di mana. Saudara. Dan luar biasa Tuhan bilang gini. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu. Dan bahkan orang yang berkati kamu akan diberkati, yang ngutuk kamu akan dikutuk. Ya. Dan akan lahir raja-raja kerajaan atas hidupmu. Tapi hari itu Abraham punya anak enggak saudara? Enggak punya anak. Makanya perjalanan kedua, peperangan kedua dalam iman Abraham adalah waktu dia mau menerima janji tentang anak saudara. Loh ini saudara tahu enggak berapa lama Abraham mendapatkan janji anak? Halo? 25 tahun loh saudara. Kita ini kadang-kadang terima janji anak enggak datang-datang 5 tahun, 10 tahun udah menyerah. Ya sudahlah Pak. 15 tahun, 20 tahun ya wis lah Pak. Ini 20 tahun sama Tuhan dikejar terus. Disuruh jalan, terus beriman, terus beriman, terus beriman. 25 tahun. Lo Abraham sempat goyah enggak? Goyah, sama goyah. Jangan saudara pikir, oh Bapak Abraham sempurna imannya. Enggak, dia goyah. Makanya di satu titik Abraham menghampiri yang namanya Hagar. Sarah bilang sama Abraham, Koko, ya manggilnya Koko Abraham. Ini kan udah 15 tahun kan ya, janji Tuhan katanya memberkati kita anak dan dari anak kita lahir bangsa-bangsa. Hari itu mereka punya budaya, kalau ambil gundik ya saudara ya, ambil dari karyawannya jadikan istri, itu anaknya boleh dianggap sebagai anak. Hari itu ya, kalau hari ini sudah dosa, nggak boleh saudara ya, jangan ditiru. Ya. Diambil saudara. Makanya di Kejadian, yuk kita lihat ya. Kejadian 16, 17 saudara. Maaf, Kejadian 16. Kejadian 16
ayat ketiga sampai keempat. Kejadian 16 ayat ketiga sampai 4. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar. Yang ngambil siapa? Sarah atau Abraham? Sarah. Karena yang mandul itu ternyata Sarah. Abraham enggak mandul, yang mandul Sarah, yang perempuan. Jadi Sarai mengambil Abraham, istri Abraham mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat 4. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Saudara lihat. Jadi tengah-tengah mereka ini goyah iman mereka. Lalu mereka coba tolong Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan suruh aku beriman. Bukankah janji Tuhan itu ada bahwa aku menjadi bangsa yang besar. Punya anak cucu yang banyak. Tapi mana? Anak satu aja belum Tuhan. Dan hari itu mereka berpikir, ayo kita bantu Tuhan. Tolonglah Tuhan. Pakai cara manusia. Kenapa? Karena sudah capek pakai cara Tuhan. Dan terbukti pakai cara manusia. Abraham menghampiri Hagar. Langsung jadi saudara. Mengandunglah Hagar. Cespleng saudara. Langsung jadi. Pakai cara manusia itu langsung cepet kok. Tapi sementara pakai cara janji Tuhan melalui Sarah. Masih tunggu. Perlu 25 tahun. Makanya berapa banyak kekristenan kita ini kalah di titik ini saudara. Iman kita lemah kenapa? Karena iman kita salah. Karena kita pikir oh kalau kita beriman hasilnya ada dan hasilnya cepat. Dan seringkali kita kan suka yang namanya percepatan. Enggak ada. Tuhan enggak suka percepatan. Itu kita yang suka percepatan. Dunia ajarkan percepatan hari ini. Dan dunia sedang mendoktrin setiap kita. Bahwa yang namanya percepatan, yang namanya cepat itu baik. Oh iya kan kereta api sekarang cepat. Wush saudara ya. Saya belum pernah naik saudara ya. Jalan tol sekarang dari utara sampai, dari timur sampai barat. Perjalanan gak butuh lama. Percepatan. Berapa banyak seringkali kita juga suka yang namanya percepatan. Mana janji Tuhan? Saya sudah menantikan Pak. Katanya Tuhan janji saya akan diberkati. 5 tahun, 10 tahun, bahkan event pekerjaan aja belum ada. Jangankan tabungan, jangankan deposito. Pekerjaannya belum ada. Makanya kemarin kebetulan ada orang menawari investasi A, B, C, D, bla bla bla. Saya pikir ini mungkin jalan Tuhan. Tapi ternyata no. Berapa banyak seringkali kita jatuh di dalam pencobaan. Karena kita pikir itu jalan Tuhan. Dan hari itu Abraham membuat sebuah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Karena dia ambil Hagar yang dia pikir ini bisa menjadi jawaban atas janji Tuhan. Dia mau coba tolong Tuhan dalam hidupnya. Dan yang terjadi lahirlah Ismail. Dan itu berakibat fatal sampai hari ini. Keturunan Ismail berseteru dengan keturunan Ishak. Sampai detik ini apa yang lahir dari keinginan daging itu selalu melawan bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan roh. Apa yang lahir dari roh saudara. Habisnya Pak saya gak dapat jodoh Pak. Saya gak dapat jodoh. Katanya Tuhan mau janjikan jodoh. Tapi kemarin karena ada yang suka Pak. Gitu ya. Dari agama lain gak apa-apalah. Semoga nanti bisa pindah. Loh, kan itu kan pikiran yang kelihatannya rohani saudara ya. Tapi berapa banyak seringkali saya ngonseling anak-anak muda yang mereka menyesali pernikahan mereka karena berbeda agama saudara. Dan saya mau katakan no, kamu harus tetap bayar harga. Gak bisa cerai. Kalau itu memang air mata yang harus kamu bayar dengan air matamu. Tuhan nanti pasti akan tolong, saudara. Yang menjadi pertanyaan gini, kita suka yang mana? Kita ada di mana sekarang? Kita suka yang cepat, tapi kompromi dengan segala macam. Atau kita
suka kepada janji Tuhan, menantikan janji Tuhan. Dan kita tetap setia menantikan janji Tuhan sekalipun masih panjang. Tapi lihat saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara. Kenapa sih kadang-kadang kok Tuhan itu nggak bisa buat cepat? Kenapa Tuhan itu nggak bisa buat cepat? Apa Tuhan itu nggak sanggup? Enggak saudara, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Sebab gini, bahwa iman itu bukan tentang hasil. Ada yang lebih berharga daripada sekedar hasil, yaitu apa? Hidup mengenal Tuhan. Sebab gini, waktu kita mengenal Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, ada yang namanya perjanjian-perjanjian. Tahukah saudara, apa yang membuat Abraham ini diberkati, bahkan sampai berkatnya itu sampai ke anak cucu, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Bukan karena dia punya anak banyak, bukan karena dia bisa melahirkan keturunan banyak, no. Tapi karena ketaatannya, dia mengenal Tuhan, dan dalam pengenalan, Abraham ini mengenal perjanjian. Dia terima banyak sekali perjanjian dengan Tuhan hari itu. Karena dia menunggunya 25 tahun. Ini yang Tuhan kerjakan dalam masa tunggu kita. Ya, yuk kita lihat ya. Kejadian 15, ayat yang pertama. Saya berdoa saudara menangkap, kenapa sih kadang-kadang Tuhan itu buat molor janjinya dalam hidup kita. Sebab ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kita. Lebih daripada sekedar hasil dari doa kita. Perikopnya dikatakan perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunan. Ya, Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu dan upamu akan sangat besar. Dalam bahasa Inggris gini, Tuhan bilang kepada Abraham, I'm your shield, aku ini perisaimu, aku pelindungmu. Dan kamu akan mendapat dalam bahasa Inggrisnya grand reward, hadiah upah yang begitu luar biasa. Berkat yang luar biasa. Tapi lihat di ayat kedua saudara, apa respon Abraham? Abraham bilang gini, 15 ayat kedua, tolong ayatnya jangan buru-buru dihapus ya, ditampilkan terus jangan apa-apa. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Saudara ini kan jawabannya nggak nyambung kan. Saudara perhatikan nggak? Ayat 1 Tuhan bilang gini, Abraham, ini loh aku sebagai perisaimu, aku Tuhan perisaimu, aku Tuhan yang akan memberikan hadiah besar kepadamu. Tapi jawaban Abraham harusnya kan gini, waduh Tuhan terima kasih aku percaya sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman ya, aku percaya. Tapi enggak, Abraham bilang gini, Tuhan buat apa berkat besar, anak aja gak dapat kok Tuhan. Satu anak aja aku tunggu Tuhan gak beri. Dan apa yang ada di pikiran Abraham, di kepala Abraham waktu dia ketemu Tuhan. Dia keterima janji Tuhan. Dia cuma satu, anak yang ada pikiran cuma anak. Saya bisa bayangkan hari itu Tuhan ketawa. Anak itu kan gampang. Ini loh ada yang jauh lebih besar daripada sekedar anak. Bahwa janji, perjanjian, berkat, aku akan berikan kepadamu. Tapi waktu Tuhan bilang tentang perjanjian berkat, apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan Tuhan ngomong, kamu akan mewarisi keturunan yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Aku akan membuat mereka menjadi besar semua keturunanmu. Tapi Abraham bilang, Tuhan, anak. Loh berapa banyak kita ini sama seperti Abraham loh. Di dalam perjalanan iman kita, yang kita mau apa? Cuman hasil. Kapan Tuhan sugene Tuhan? Aku butuh duit Tuhan. Butuh rumah Tuhan. Tapi sementara kalau saudara ke gereja, saudara dengar janji Tuhan luar biasa. Dalam pikiran kita cuma membatasi Tuhan, aku gak butuh itu semua. Buat apa jadi berkat, toh hidupku susah hari ini.
Kita masih berkutat kepada apa menjadi masalah kita, gunung kita, persoalan kita, kepahitan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Sampai di satu titik kita kehilangan semua berkat-berkat surgawi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Perjanjian-perjanjian berkat dari surga. Kita kehilangan semuanya. Kenapa? Yang kita kejar cuman hal yang receh di hadapan Tuhan. Bolehkah kita ngomong sama diri kita? Jangan kejar yang receh. 1, 2, 3. Jangan kejar yang receh. Kejar perjanjian yang besar dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan buat bangsa yang besar. Tapi kita membatasi janji Tuhan. Itu ibarat gini ya. Tiba-tiba saya dapat hikmat tadi pagi, ya saya sampaikan. Kalau saya ini cuma bisa makan sehari 1 piring, dan 1 piring pun saya harus bagi berlima dengan anak keluarga saya, saudara. Tiba-tiba Tuhan datang, Lukas, aku akan memberkati kamu dan aku akan memberikan kamu pulau-pulau, akan memberikan kamu bangsa-bangsa. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, aku gak butuh pulau-pulau. Yang aku butuh cuman paling gak setiap kita bisa makan 1 piring. 1 orang 1 piring. Ya, saudara bisa mentertawakan saya. Tapi sebenarnya berapa banyak saudara sama dengan saya. Kita sama dengan Abraham. Kita melewatkan bagian yang terbaik. Perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita buka lagi Kejadian 16, saudara ya. Kejadian 17. Ya. Kejadian 17 ayat yang pertama. Dan ayat kedua sampai yang ke-6 ya, kita baca beberapa janji Tuhan, perjanjian Tuhan. Kejadian 17 ayat pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun ya, ini 1 tahun sebelum Abraham menerima janji Tuhan. Ya. Saudara dan saya kita tahu anaknya kan lahir Ishak, tapi Abraham tidak tahu saudara ya, karena belum mengalami, belum lewat ceritanya. Dan hari itu Tuhan datang lagi. Ketiga kalinya Tuhan bilang, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, lihat, akulah Allah yang maha kuasa. Tuhan datang lagi. Dia perkenalkan dirinya lagi loh kepada Abraham. El Shaddai, I'm your El Shaddai. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Anaknya belum lahir saudara. Tapi Tuhan ngomong lagi. Loh ini jujur, Abraham frustasi enggak? Frustasi, nanti saya tunjukkan ayatnya. Abraham tetap ngomong, Tuhan, anak Tuhan, cicilan Tuhan, rumah Tuhan, uang Tuhan buat sekolahin anak. Tapi Tuhan gak peduli. Karena bagi Tuhan memberikan anak itu sangat mudah dengan cara seperti membalikkan tangan. Amin. Kelihatannya saudara sama seperti Abraham, masih gak percaya. Gak apa-apa ya. Karena toh tetap Bapak orang beriman juga ngalami imannya goyah. Makanya begini ya. Kita pernah gak ngalami iman goyah? Pernah, semua kita pernah mengalami iman goyah. Tapi jangan pernah menyerah dengan keadaan dalam hidup kita. Amin. Sebab di dalam iman kita goyah, kalau kita terus bersetia kepada Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan sendiri dalam hidup kita. Ya. Abraham goyah hari itu. Makanya di satu titik Abraham bilang gini ya, ini kan Ismail sudah punya anak, ayat 18. Ini bukti kalau imannya Abraham itu goyah. Ayat 18, saudara, Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah,
sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan kembali apa saudara? Perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Abraham masih goyah. Dan dia bilang, Tuhan, sudahlah Tuhan. Capek Tuhan. Ini loh sudah ada Ishak. Wes berkatono Ishak Tuhan. Buat perjanjian biar kalau boleh perjanjian itu jatuh ke tangan Ismail. Ini loh Ismail Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? No. Ini yang luar biasa. Sebab perjanjian Tuhan tidak diberikan kepada semua orang, kepada sembarang orang. Meskipun hari itu Ismail anak yang sah juga dari Abraham, saudara. Lo sah lo Ismail itu. Perjanjian itu enggak diberikan pada semua orang. Saudara pikir, oh semua orang akan menerima perjanjian yang sama dengan saudara waktu ketemu Tuhan. Enggak. Karena anugerah loh kita ini memperoleh perjanjian. Amin. Berkat perjanjian. Makanya kita nanti mengangkat tubuh dan darah Yesus. Karena tubuh dan darah Yesus kita ini menerima yang namanya covenant blessing dalam hidup kita saudara. Perjanjian berkat. Saudara mau tahu perjanjian berkat itu hebatnya seperti apa? Nanti baca ya Ulangan 28 ayat 1 sampai habis saudara. Ya. Dan itu menjadi bagian saudara dan saya. Karena kita ada di dalam perjanjian berkat. Tapi berapa banyak kita seperti Abraham. Kita tolak perjanjian berkat. Dan Tuhan bilang apa? Enggak. Itu kan caramu. Ismail bukan caraku, bukan iman yang lahir daripadaku. Yohanes 5 tadi apa? Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang lahir dari Allah. Itu kan yang iman lahir dari keadaan, dari keraguan, dari kebimbanganmu. Meskipun mungkin dari kebimbanganmu engkau mengusahakan itu melahirkan sesuatu hasil. Tapi percayalah, Alkitab katakan tidak ada yang namanya covenant blessing di dalamnya. Tapi waktu itu lahir dari Sarah, dari kehendak Tuhan. Sekalipun lama, justru Tuhan sengaja buat lama. Supaya apa? Yang lebih penting bukan bagaimana kita mendapatkan hasil, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan. Hari itu Tuhan berkali-kali mendatangi Abram dan Sarah. Dan dia memperkenalkan dirinya. Akulah perisaimu, akulah El Shaddai dalam hidupmu. Akulah Tuhan yang maha kuasa. Akulah Tuhan penolongmu. Akulah Tuhan yang akan memberkatimu. Waktu kapan? Waktu Abraham sepakat dengan Sarah. Tapi lihat, waktu Abraham sepakat dengan Hagar. Anak cuman lahir kok. Ada perjanjian enggak saudara tadi baca? Ada perjanjian Tuhan di dalam kelahiran Ismail? Enggak ada. Mazmur 24 kita buka. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Mazmur 24. Mazmur 25 saudara ya. Sebentar saya cari ayatnya dulu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan
perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara lihat. Kepada siapa Tuhan memberitahukan perjanjiannya? Kepada siapa Tuhan memberikan perjanjiannya? Firman Tuhan katakan, kepada orang yang bergaul karib sama Tuhan. Loh saudara, berapa banyak seringkali kita pikir gini, kalau seandainya Tuhan, saya ini ngalami berkat, maka saya akan lebih melayani Tuhan, maka iman saya akan lebih naik. Enggak saudara. Jangan saudara pikir kalau kita ini terima sesuatu dengan cepat, maka kita lebih berkobar-kobar hati kita. Maka kita akan lebih bersungguh-sungguh. Enggak. Tunggu sampai nanti kebutuhan lain datang saudara. Tapi justru waktu kita mengalami masa sulit, masa susah, kita ini berjalan dengan Tuhan. Kita gandol kepada Tuhan. Ya cara gampangnya gini. Saudara kapan merasa bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Waktu saudara uangnya banyak, tidak kekurangan, atau saudara sedang kepepet, mau mati. Mana yang saudara bisa lebih berdoa sungguh-sungguh? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, betul ya? Makanya kalau kadang-kala Tuhan molor Tuhan janjinya. Bukan Tuhan jahat. Cuman kadang-kadang kita harus sadar, oh Tuhan sedang mau datang sama hidupku. Tuhan mau datang, percayalah setiap kali Tuhan datang dalam hidup kita, itu perjanjian blessingnya selalu ada dalam hidup kita. Selalu Tuhan buat perjanjian. Waktu Tuhan nemui Daud, berkali-kali Tuhan nemuin Daud. Dan setiap kali Tuhan menemui Daud, Tuhan gak cuma datang, hei Daud aku datang, halo ya ngopi-ngopi, enggak. Tuhan bawa yang namanya perjanjian. Ayo tanda tangan Daud, ini perjanjian berkat keturunanmu. Dan aku akan berikan perjanjian berkat pada keturunanmu. Waktu Tuhan menghampiri Salomo, hari itu Daud udah tua. Dia bilang sama Salomo, Salomo kamu pergi ke satu tempat, kalau gak salah Gibeon. Kamu ke Gibeon, sana persembahkan korban kepada Tuhan. Tapi nanti kalau Tuhan datang, kamu pasti akan ketemu Tuhan. Nanti kalau Tuhan mengunjungi kamu jangan minta berkat. Ya, ini gak tertulis, tapi saya percaya itu warisan rohani dari seorang bapak kepada anak. Jangan minta berkat, jangan minta kekayaan, jangan minta musuhmu dikalahkan. Jangan minta ketenaran. Kamu cuma minta hadiratnya Tuhan. Kamu cuma pingin mengenal Tuhan aja. Dah minta itu aja. Karena itu hari itu Salomo kan minta hikmat. Kata hikmat itu kan Tuhan, pribadi Tuhan. Dan betul. Sebelum menjadi raja, Salomo mempersembahkan korban, saudara. Tuhan bilang gini, mau minta apa nak? Tuhan baik kan? Mau minta apa nak? Kekayaan, hormat, musuhmu yang kalah, kerajaan musuhmu mau tak serahkan, aku bisa. Kehebatan, kelimpahan, tak kasih. Tapi waktu satu titik, Salomo bilang gini, Tuhan izinkan aku ini mengenal hidupmu Tuhan. Hadirlah dalam hidupku, biarlah hikmat, engkau sang hikmat itu ada dalam hidupku. Supaya aku bisa memimpin bangsa ini. Oh itu membuat tiba-tiba Tuhan gak tahan saudara. Tingkap langit dibuka saudara. Bener dibuka. Dan Tuhan bilang gini, karena kamu minta itu nak, aduh. Itu kata kunci yang aku gak bisa tahan. Yang kalau bapakmu selalu minta itu selalu tak kasih lebih. Dan aku tahu kamu pingin karib dengan hidupku. Sama seperti engkau, seperti bapakmu pingin karib dengan aku. Dikasih semuanya saudara. Dikasih semuanya saudara. Berapa banyak seringkali kalau kita datang sama Tuhan. Kita bawa daftar belanjaan kita. Halo, kita bawa daftar masalah kita. Kita bawa daftar musuh-musuh kita. Kita bawa daftar keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata kita. Kita bawa daftar keangkuhan-keangkuhan kita.
Tuhan, aku kemarin direndahkan Tuhan, angkat aku Tuhan. Tuhan, kemarin aku dihina Tuhan. Kita bawa semua keinginan-keinginan kita. Lebih daripada kita, Tuhan, izinkan aku mengenal Engkau hari ini Tuhan. Ini kesempatan seminggu sekali aku datang ke rumah Tuhan. Sekalipun rumahku jauh, tapi biarlah ini kesempatan aku ketemu Tuhan. Dan Tuhan, aku gak minta apa-apa kok Tuhan. Bicara aja sama Tuhan. Bicara aja sama hidupku Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Siapa Tuhan? Siapa Engkau Tuhan? Terakhir, Kejadian 17 ayat 17. Enggak usah dibacalah. Abraham tertawa. Waktu Tuhan bilang, aku akan buat perjanjian. Engkau akan punya anak. Namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham, bapak segala bangsa. Respon Abraham apa saudara? Hari itu dia tertawa. Dia sujud sambil tertawa. Kejadian 18 ayat 13. Tuhan datang lagi. Tuhan datang lagi kepada Abram dan Sarah. Dan hari itu yang tertawa gantian, Sarah yang tertawa. Sampai Tuhan bilang gini, ya baca aja ya saudara ya, Kejadian 18. Terakhir kok, ini ayat terakhir. Kejadian 18. Ayat terakhir. Kejadian 18 ayat yang ke-13, kita baca sampai ayat yang ke-15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Jadi Abraham tertawa, Sarah tertawa. Makanya anaknya namanya Ishak. Arti nama Ishak apa? Tertawa juga saudara. 14 ini Tuhan bilang lagi kan, dia menunjukkan diri. Adakah sesuatu apa yang mustahil untuk aku, untuk Tuhan? Tuhan bilang gini, loh Sarah tertawa, kenapa tertawa? Apakah ada yang mustahil buat aku untuk aku kerjakan hanya untuk seorang anak? Kalau sebuah bangsa yang besar, anakmu menjadi bangsa-bangsa yang besar, menjadi kerajaan-kerajaan yang besar, raja-raja, aku sanggup. Apalagi cuma seorang anak. Tapi berapa banyak respon kita seperti Abraham dan Sarah, tertawa. Kita goyah, kita mentertawakan janji Tuhan, mosok iso Tuhan. Mosok iso yo Pak. Tapi Tuhan itu baik saudara. Ayat 14 dikatakan Tuhan tetap menyatakan aku adalah Tuhan yang tidak ada yang mustahil di hadapanku. Ayat 15. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Tapi Tuhan gak marah saudara. Tuhan bilang gini, Abraham kamu boleh tertawa. Sarah kamu boleh tertawa. Sekalipun kamu ngomong aku gak tertawa, aku tahu kamu tertawa. Dan di Kejadian 22-23 kalau gak salah. Lahirlah Ishak. Arti nama Ishak apa? Tertawa saudara. Tuhan cuma bilang gini, kamu boleh tertawa, mentertawakan kesanggupanku. Tapi hari ini aku memberikan janji. Aku akan menggenapi janjiku. Supaya waktu setiap kali kamu melihat Ishak anakmu. Engkau bukan lagi tertawa karena tidak percaya. Engkau akan menjadi tertawa karena engkau bersuka cita melihat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Amin saudara. Dan saya percaya setiap kali Abraham melihat anaknya, dia bersuka cita. Kalau kemarin tertawanya karena keraguan, hari ini tertawanya berbeda. Tuhan, memang Kau Tuhan yang ajaib. Saya berdoa, semua kita akan mengalami hal yang sama, perjanjian-perjanjian dalam hidup kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya diberikan kepada setiap kita, saudara.
Ini bukan sekedar ritual agamawi, bukan sekedar ritual gereja. Kita mengimani inilah perjanjian, tubuh dan darah perjanjian, yang di dalamnya ada perjanjian berkat Tuhan, yang di dalamnya ada perjanjian kehidupan dalam hidup kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Seberapa banyak saudara percaya bahwa pergumulan saudara itu mudah di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi saudara sulit, caranya sulit, tapi percayalah, di hadapan Tuhan apa yang sulit buat saudara tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau bahkan darahnya, nyawanya saja diberikan pada buat saudara dan saya, terlebih seluruh surga, apakah dia akan tahan? Apakah dia akan pelit? Apakah Tuhan akan hitung-hitungan buat saudara dan saya? Enggak. Tapi kadang-kadang Tuhan cuma tunggu. Apakah kita ini teruji kesetiaan kita? Apakah kita ini tetap punya iman? Tetap punya pengharapan? Sekalipun mungkin pengharapan kita goyah. Tapi saya berdoa malam hari ini, melalui perjamuan kudus, kita diingatkan kembali, Dia Tuhan adalah pembela kita, penolong kita. Dia Tuhan adalah meterai kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, sambil kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Jangan ada yang tertunduk mata kita. Naikkan segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat darah-Mu.
Sebab darah-Mu diberikan. Yang pertama, supaya kami ini mengalami didamaikan kembali dengan Tuhan. Yang kedua, darah-Mu diberikan supaya setiap dosa kami, pelanggaran kami, kejijikan kami Tuhan dibasuh dengan darah-Mu. Dan kami menjadi putih seperti bulu domba. Kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dan yang ketiga, kami percaya semua kutuk sakit penyakit, semua kutuk kelemahan tubuh, kegagalan, penolakan, rasa tertolak, rasa tidak berguna, semua yang iblis pernah ikat dalam hidup kami, melalui darah-Mu semuanya akan dibebaskan, semua akan dilepaskan. Sebab semua kutuk sudah Kau pakukan di atas kayu salib dan Kau meteraikan dengan darah-Mu Tuhan. Dan ini darah yang kami angkat adalah darah yang mahal, darah anak domba Allah, darah yang sangat mulia, darah yang kami gak sanggup beli, darah yang kami gak sanggup bayar dengan apapun. Hanya kecuali dengan iman, dengan ucapan syukur kami. Karena itu kami menerima dengan ucapan syukur. Bukankah cawan yang kita angkat, yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Katakan amin, mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita, naikkan ucapan syukur kita. Buka mulut kita, katakan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir. Engkau baik, Engkau baik. Keselamatanku, Engkau pengharapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau yang layak menerima semua hormat. Berapa banyak malam hari ini saudara datang dengan imanmu sedang goyah. Berapa banyak saudara malam hari ini engkau datang dengan kebutuhan-kebutuhan yang menghimpit. Seperti badai, seperti hujan, seperti gempa yang sedang menggoncang hidup saudara. Dan saudara butuh kekuatan Tuhan. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Kira pasyakara para saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita naikkan dengan doa berbahasa roh. Mari berdoa dalam bahasa roh. Kira masyakara la para kinara la para masyakara. Doa-doa yang tidak terkatakan, naikkan dengan doa bahasa roh, dengan bahasa cinta, dengan bahasa cinta Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, Dia hadir, Dia hadir. Oh, rapasyakara lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus malam hari ini. Biarlah setiap kami di tempat ini, tidak ada satupun dari kami yang menyerah dengan keadaan. Tidak ada satupun dari kami ini kami menjadi lemah karena apa yang terjadi, dari apa yang kami lihat, dari apa yang kami dengar. Tapi semakin kami berkobar-kobar, sebab hari ini Engkau telah membuka mata kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu hadir dan membawa perjanjian demi perjanjian. Dan kami mau seperti Abraham Tuhan. Kami mau menerima sekalipun kami belum melihat. Sekalipun kami nggak tahu, sekalipun kami nggak paham apa yang Tuhan mau perbuat. Tapi tetap kami percaya, kami tetap mau percaya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicaralah terus dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai, tapi mari Roh Kudus, mari firman Engkau yang terus berbicara. Biarlah setiap benih yang kami terima tidak akan kami izinkan untuk diambil oleh kuasa jahat, kuasa iblis manapun. Dan kami mau simpan benih ini dalam hati kami. Dan biarlah benih ini sampai berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Sampai firman-Mu digenapi Tuhan, digenapi Tuhan, digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rabasyakarama, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat semua apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita dengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Sehat selalu, damai sejahtera, sukacita, dan sukses dalam apapun yang dikerjakan. Ikutilah ibadah remaja 5 O'Clock Generation setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai G. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 17:15 sore. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Bagi jemaat yang akan baptis, bisa mendaftar ke admin gereja. Mari para wanita, hadirilah ibadah PWKI dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Ibadah PWKI ini akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Agustus 2024 pukul 4 sore bertempat di Geraha Betani Blora. Dress code untuk ibadah ini merah atau putih. Rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Mari jemaat Tuhan, ikutilah kegiatan Family Altar setiap hari Rabu di wilayah masing-masing bersama dengan keluarga Anda. Persiapkan diri untuk tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Untuk info Family Altar yang terdekat dengan rumah jemaat bisa menghubungi Bapak Juan. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, info seputar kegiatan gereja atau membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor admin gereja di nomor 0821 4247 6262. Jemaat bisa menyimpan nomor admin gereja ini di HP masing-masing. Jadwal doa dalam sepekan gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6 dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan berkeluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nanti akan berdoa ya buat rekan-rekan pelayanan kita yang masih pelayanan misi. Ibu Gembala, Bu Hermin, Pak Edi, dan teman-teman youth yang lain juga mereka masih pelayanan saudara ya. Mereka titip salam ya, ada salam dari Ibu Gembala buat saudara semua di tempat ini. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan-persembahan kita. Ku mau selalu bersyukur.
lawatan, buat semua berkat yang sedang kami terima dan kami akan bawa pulang dari tempat ini Tuhan. Kami juga akan membawa persembahan-persembahan kami, taburan-taburan kami, persepuluhan kami. Kami naikkan segala ucapan syukur kami buat semua apa yang kami miliki, pekerjaan, harta benda, semua kekuatan, kesehatan, semua daripadamu Tuhan. Karena itu kami mau bawa benih-benih untuk kami tabur. Karena kami telah menerima roti untuk kami makan. Biarlah setiap taburan-taburan benih dari anak-anakmu nih Tuhan akan dipakai untuk mengabarkan Injil, untuk Injil diberitakan dari tempat ini, untuk kota ini bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati juga kepada setiap anak-anakmu yang dengan setia mengembalikan setiap persepuluhan. Berkati Tuhan karena mereka sudah melakukan ketaatan menjadi bagian mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami dengan tingkap-tingkap langit yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, rekan pelayanan kami, Ibu Gembala, tim yang sedang melayani di Malaysia Tuhan. Kalau sudah berapa hari ini Tuhan menunjukkan, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib mujizat terjadi Tuhan. Tapi akan lebih besar lagi Tuhan pelayanan mereka. Bahkan sampai mereka pulang, mereka akan pulang dengan jarahan yang lebih besar. Mereka akan pulang dengan jiwa-jiwa yang lebih banyak. Akan ada revival kebangunan rohani di tempat, di titik di mana mereka melayani. Dan biarlah api yang mereka bawa itu terus berkobar dan tidak pernah padam di tempat di mana Tuhan telah kobarkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Dan kami percaya, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pegang masa depan kami. Tuhan Engkau yang pegang pasangan kami, anak-anak, keluarga kami, masa depan mereka, pekerjaan mereka, dan apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami enggak sanggup pegang sendiri kalau enggak Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, yang terbuka. Kau memberkati supaya apa yang kami kerjakan, yang Tuhan percayakan, kami diberi kesanggupan untuk melipat kali gandakan. Kami juga diberi kesanggupan untuk kami mengelola lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang dari tempat ini dengan segala berkat jasmani, segala berkat rohani. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami bayangkan, pikirkan, bahkan timbul dalam hati. Tapi kami percaya surga Engkau telah menyediakan dengan berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita, dan terlebih adalah dengan hadirat-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menerima segala berkat ini, berkat yang dari surga hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.